Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu praktikum biokimia ini yaitu Bu Sri Rahmania MPD, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan saya sayangi. Kami di sini akan menyampaikan hasil rancangan praktikum percobaan pertama yang mengenai tentang praktikum karbohidrat produk pati selama fotosintesis. Pada percobaan pertama ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Oktavina Indrianti, NIM 1908076022. Yang kedua, Siti Khairunisa, NIM 1908076025. Kami di sini akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, alat dan bahan. Yang kedua, MSDS. Yang ketiga, cara kerja. Yang keempat, hasil rancangan praktikum. Yang kelima, kesimpulan. Pada pembahasan pertama yaitu alat dan bahan. Alat terdiri dari piring kecil, kompor, aluminium, panci. Sedangkan bahan yaitu betadin, daun, dan alkohol. Pembahasan yang kedua tentang MSDS. MSDS alkohol, sifat fisik dan kimia, bentuk cair, warna tidak berwarna, bau seperti alkohol, ambang bau sekitar 0,1 hingga 5058,5 ppm, pH 7 pada 10 gram per liter 20 derajat Celcius. Titik lebur min 117 derajat Celcius, titik didih itu 78 derajat Celcius pada 1013 HPA, titik nyalanya itu 17 derajat Celcius asam sulfat. Pada pembahasan yang ketiga itu tentang cara kerja. Pada cara kerja di sini itu tentang produksi pati selama fotosintesis. Percobaan fotosintesis. Langkah pertama itu ditutup sebagian daun dengan aluminium foil sehari sebelum praktikum dan jangan ditutup. Kemudian yang kedua itu dipetik daun yang sesudah dilapisi dengan sebagian aluminium foil setelah 2 hari. Yang ketiga itu lalu daun dimasukkan ke dalam panci dan direbus hingga matang supaya sel-sel pada daun itu mati. Kemudian yang keempat, daun direndam ke dalam alkohol. Setelah itu dipanaskan dengan alkohol secara tidak langsung. Di sini tujuan pemanasan ini untuk melarutkan klorofil dari daun. Kemudian yang kelima itu setelah itu dicuci sampai bersih supaya klorofil dan alkohol dari daun hilang. Kemudian yang keenam, selanjutnya ditiriskan daun di atas piring kecil dan ditetesi betadin secara merata keseluruhan bagian daun. Kemudian yang langkah terakhir itu amatilah perubahan apa yang akan terjadi. Selanjutnya pembahasan yang keempat akan disambung oleh Mbak Oktavina. Yang keempat, pembahasan hasil rancangan praktikum. Pembahasan hasil rancangan praktikum, di mana fotosintesis dapat dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung kloroplas, di mana hasil fotosintesis berupa molekul glukosa C6H12O6 yang disimpan dalam bentuk pati, amilum, ataupun tepung. Zat makanan hasil fotosintesis sendiri ditimbun sementara pada daun. Sedangkan pada percobaan ini ditemukan adanya perbedaan warna antara permukaan daun yang ditutup aluminium foil dengan permukaan yang tidak ditutup dengan aluminium foil. Setelah ditetesi larutan iodium atau betadin pada bagian permukaan daun yang terbuka tanpa berubah warna menjadi biru kehitaman, di mana hal tersebut menandakan pada bagian tersebut terdapat amilum yang merupakan hasil fotosintesis. Sedangkan pada bagian permukaan yang tertutup oleh aluminium foil tampak berwarna pucat. Hal ini menandakan bahwa pada bagian tersebut tidak terdapat pati atau amilum karena tidak terjadi atau tidak berlangsung fotosintesis. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana dari rancangan praktikum dapat disimpulkan bahwa yang pertama, metabolisme karbohidrat pada tanaman memerlukan cahaya matahari. Buktinya, bagian daun yang terbuka terkena cahaya matahari langsung, terbentuk amilum dari hasil fotosintesis. Yang kedua, reaksi fotosintesis menghasilkan amilum. Buktinya, bagian daun yang ditutup atau tidak terkena cahaya
berwarna pucat atau tidak mengandung amilum yang disebabkan karena tidak terjadi fotosintesis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.